Data yang dirilis oleh Federasi Logistik dan Pembelian Tiongkok (CFLP) pada hari Minggu menunjukkan industri logistik China mempertahankan pertumbuhan yang stabil dan terus mengoptimalkan struktur dalam 5 bulan pertama tahun 2025. Dari Januari hingga Mei, total nilai logistik secara nasional mencapai 138,7 triliun yuan atau sekitar 19,35 triliun dolar Amerika Serikat, naik 5,3% dari tahun ke tahun. Data tersebut menunjukkan pada bulan Mei, logistik tumbuh sebesar 5,0%, sedikit menurun 0,5 poin persentase dari bulan April. Didorong oleh permintaan barang dari sektor industri dan kebijakan diskon pemerintah, permintaan logistik di sebagian besar industri kecil tetap tangguh. Manufaktur peralatan berkontribusi lebih dari 50% dari pertumbuhan logistik industri dan permintaan logistik dalam manufaktur otomotif, peralatan komputer dan komunikasi, serta industri elektronik lainnya, semuanya tumbuh lebih dari 10%. Kebijakan yang mempromosikan pembaruan peralatan juga meningkatkan volume logistik untuk motor dan pembuatan kapal. 整个社会物流的这种需求的结构进一步的优化。从构成来看，工艺品板块里边是继续发挥了这种压舱石的作用。新动能板块这种智能制造物流需求还是持续保持增长的。Data menunjukkan logistik barang konsumen juga mengalami percepatan pertumbuhan. Dalam 5 bulan pertama tahun ini, logistik yang terkait dengan barang untuk individu dan rumah tangga naik 6,4% dari sebelumnya, 0,5 poin persentase dari periode Januari hingga April. Pada bulan Mei, segmen ini tumbuh 8,3%, naik 2,1 poin persentase dari April. Kebijakan yang mendorong perdagangan barang konsumen dan ekonomi liburan membantu mendorong lonjakan ini. Model konsumsi baru yang matang seperti e-commerce streaming, langsung dan retail instan telah semakin mendorong permintaan. Penjualan retail daring barang naik 6,3% tahun ke tahun dalam 5 bulan pertama, naik 0,5 poin persentase dari periode sebelumnya. Namun, logistik impor terus menurun di tengah ketidakpastian global. Dari Januari hingga Mei, total nilai logistik impor turun 4,1% tahun ke tahun. Pada bulan Mei, penurunan melebar 2,7 poin persentase dari April menjadi 3,8% pada bulan Mei. Impor komoditas mineral mengalami penurunan yang signifikan. Biji besi dan konsentrasi turun 5,2%, batu bara dan lignit turun 7,9%, dan impor baja anjlok 16,1%. Sebaliknya, impor peralatan mesin dan sirkuit terpadu naik masing-masing 25,1% dan 8,4%, yang menunjukkan peralihan dari komoditas curah tradisional ke barang industri bernilai tinggi. 我们国家其实一个国内大循环为主体的，就是说，虽然国际形势不太好，但我们靠国内的这种大循环的这种优势，还是在不断的用国内的这种产品来替代进口下行的这种态势，能够把握自己的优势，不断的把主动权掌握在自己的手里。 Logistik yang ramah lingkungan dan terbarukan juga menunjukkan kinerja yang kuat. Dari Januari hingga Mei, logistik yang terkait dengan sumber daya terbarukan tumbuh 16,2% tahun ke tahun, naik 0,3 poin persentase dari periode Januari hingga April. Pada bulan Mei saja, pertumbuhan mencapai 13,3%. Data ini menunjukkan permintaan logistik untuk kendaraan energi baru dan baterai lithium-ion untuk penggunaan otomotif melonjak lebih dari 30% dari tahun sebelumnya.